Halo, selamat datang lagi di Beta Nurse. Pada video kali ini kita akan berfokus pada materi TWK yang sering keluar part 2. Untuk part satunya teman-teman nanti bisa lihat di kolom deskripsi. Anyway, bagi teman-teman yang baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, jadi pada video kali ini kita akan berfokus pada TWK HOTS CPNS tahun 2021, partnya yang kedua. Ada 7 materi di sini yang akan kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan fokus pada pasal 26 ayat 1. Kemudian yang kedua, wewenang MPR setelah Undang-Undang Dasar diamandemen. Yang ketiga, pengertian fungsi legislasi DPR. Yang keempat, pengamalan sila ketiga dalam dunia internasional. Yang kelima, pengamalan sila ketiga dalam bermasyarakat. Yang keenam, pengamalan sila kelima dalam eksploitasi sumber daya alam. Dan materi yang ketujuh ialah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti biasa, sebelum video ini dilanjut, saya ingin disclaimer dulu bahwa informasi ini berasal dari grup yang ada di Telegram. Jadi, saya bukan pemilik informasi ini. Di sini saya hanya mencoba membagikan dengan teman-teman yang akan ikut SKD 2021. Jika ada misinformasi di sini, teman-teman nanti bisa bantu dengan komen yang positif dengan jawaban yang benar. Oke, kita akan masuk pada TWK HOTS yang pertama. Pasal 26 ayat 1. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bab yang ke-10 tentang warga negara dan penduduk. Pasal 26 ayat 1 berbunyi, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Nah, untuk ketahuan teman-teman, pasal ini adalah pasal langganan tiap kali ujian CPNS. Biasanya pertanyaannya seputar ayat 1, 2, dan ayat 3. Jadi, saran saya teman-teman harus menghafal pasal-pasal ini. Untuk memudahkan teman-teman, di sini saya sudah ringkas agar mudah dihafal. Untuk ayat 1, warga negara adalah orang asli Indonesia dan orang asing yang disahkan undang-undang. Untuk ayat kedua, penduduk adalah orang asli Indonesia dan orang asing yang disah undang-undang. Dan ayat yang ketiga, hal mengenai warga negara diatur undang-undang. Jadi sekali lagi untuk pasal 26 ayat 1 adalah warga negara, di mana warga negara adalah orang asli Indonesia dan orang asing yang disah undang-undang. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa menonton video mudah hafal Undang-Undang Dasar 1945 yang linknya sudah ada di deskripsi. Selanjutnya kita akan melihat yang kedua, yaitu wewenang MPR setelah Undang-Undang Dasar diamandemen. Di sini saya sudah buat tabel wewenang MPR sebelum dan sesudah diamandemen. Jadi di sini bukan hanya wewenang yang ingin saya jelaskan untuk teman-teman, tapi termasuk juga kedudukan dan susunan MPR sebelum dan sesudah amandemen. Oke, yang pertama kita lihat dulu kedudukan MPR sebelum dan sesudah amandemen. Kedudukan MPR ada pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum diamandemen, MPR adalah lembaga negara yang tertinggi. Sesudah diamandemen, MPR adalah lembaga negara yang punya kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. Jadi sudah jelas ya, sebelum amandemen, MPR adalah lembaga tertinggi. Dan sesudah amandemen, kedudukan MPR sama dengan lembaga lainnya. Berikut, kewenangan MPR. Kewenangan MPR ada pada pasal 2 dan 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum diamandemen, MPR punya kewenangan untuk mengubah, menetapkan Undang-Undang Dasar, GBHN, memilih presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Sedangkan sesudah amandemen,
Kewenangan MPR adalah yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden setelah adanya proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Dan ada pasal 3 ayat 1-3 serta pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, setelah amandemen, kewenangan GBHN telah dihilangkan. Sebagai info tambahan saja, garis-garis besar haluan negara atau GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. Kemudian yang ketiga ialah susunan MPR. Sebelum amandemen, anggota MPR terdiri dari yang pertama seluruh anggota DPR, kemudian utusan daerah, dan utusan golongan. Setelah amandemen, lebih disederhanakan lagi anggota MPR hanya terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih dari hasil pemilu. Berikutnya, untuk lebih jelasnya, wewenang MPR setelah Undang-Undang Dasar diamandemen ada pada pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ayat 1 berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Dan ayat yang ketiga berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Untuk lebih mempermudah, kita bisa rangkumkan pasal 3 ayat 1, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, melantik presiden dan wakil presiden, serta ayatnya yang ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden. Berikut kita akan melihat yang ketiga, yaitu pengertian fungsi legislasi DPR. Langsung saja kita bahas untuk pengetahuan teman-teman. Fungsi DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 20A ayat 2 berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Jadi bisa kita lihat ada 3 fungsi DPR. Yang pertama ialah legislasi, kedua anggaran, dan ketiga pengawasan. Mari kita lihat pengertiannya. Untuk fungsi legislasi artinya DPR memiliki fungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Fungsi anggaran artinya DPR memiliki fungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang ketiga ialah fungsi pengawasan artinya DPR sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Jadi bisa disingkat, fungsi legislasi adalah pembuat undang-undang, fungsi anggaran artinya menetapkan anggaran, dan fungsi pengawasan artinya melakukan pengawasan. Lebih lanjut lagi terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang. Yang pertama ialah menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. Yang kedua, menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Yang ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang kelima, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden. Dan yang keenam, ialah menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Jadi untuk materi yang ketiga ini kita bisa lihat fungsi legislasi artinya DPR dapat membuat undang-undang. Untuk lebih jelas, silakan teman-teman bisa menonton video mudah hafal Undang-Undang Dasar 1945 dari pengalaman admin tes CPNS 2019-2020. Linknya sudah saya taruh di deskripsi. Next, pembahasan TWK Hot CPNS 2021 Part 2, materi yang keempat,
yaitu pengamalan sila ketiga dalam dunia internasional. Oke, jika teman-teman ingat pada video sebelumnya, kita telah membahas lengkap pengamalan Pancasila. Untuk lebih jelasnya nanti, teman-teman bisa menonton video pengamalan Pancasila catatan admin Betaners berdasarkan pengalaman tes CPNS 2019-2020. Linknya ada di deskripsi. Nah, di sana dijelaskan bahwa pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia ada 7 pengamalan yang harus teman-teman ketahui. Yakni yang pertama ialah mampu menetapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, untuk hubungannya dengan dunia internasional, tentu saja ada pada poinnya yang kelima, yaitu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sudah jelas di situ dikatakan bahwa ikut ketertiban dunia artinya dunia internasional. Jadi jelasnya pengamalan sila ketiga dalam dunia internasional ada pada poin kelima, yakni memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next, mari kita lihat materi TWK HOTS yang kelima, yaitu pengamalan sila ketiga dalam bermasyarakat. Jadi seperti pada materi sebelumnya, pengamalan sila ketiga dalam dunia internasional, kali ini masih di sila yang sama, yaitu sila ketiga, tapi fokusnya pada kehidupan bermasyarakat. Jadi kita langsung saja terkait kehidupan bermasyarakat ada pada poin 1, 3, 4, 6, dan 7. Di mana poin yang pertama ialah mampu menetapkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Artinya dalam bermasyarakat, kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini artinya kita suka menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. Yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan poin yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi sudah jelas ya, dalam bermasyarakat, pengamalan sila ketiga ada pada poin 1, 3, 4, 6, dan 7. Saya harap teman-teman tidak menghafal hanya poinnya, tapi lebih kepada aplikasinya. Oke, kita akan lihat selanjutnya pengamalan sila kelima dalam eksploitasi sumber daya alam. Oke, kita langsung saja di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada 11 poin pengamalan Pancasila yang teman-teman harus ketahui. Poin yang pertama ialah mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Artinya kita harus hidup bergotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Artinya kita semua mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Poin yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contohnya, hak kita untuk mendapatkan SIM dan kewajiban kita untuk patuh pada lalu lintas. Poin yang keempat, menghormati hak orang lain. Artinya kita harus saling menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Dengan kata lain, kita harus bersikap dermawan. Yang keenam,
tidak menggunakan hak milih untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Artinya tidak melakukan pemerasan dalam bentuk apapun. Poin yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Contohnya, limbah yang merugikan orang lain, serta eksploitasi SDA. Poin yang kesembilan, suka bekerja keras. Seperti moto dari Presiden Joko Widodo, kerja, 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 dan tidak banyak mengeluh. Poin yang ke-10, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Atau dengan kata lain, tidak melakukan plagiarisme, pembajakan, atau jiplak. Dan poin yang ke-11 ialah suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Artinya kerja bakti, bela negara, dan gotong royong. Nah, sudah jelas terkait dalam pengamalan sila kelima dalam hal eksploitasi SDA ada pada poin ke-8. Karena di situ kita menggunakan hak milik kita untuk membuat orang lain mengalami kerugian. Contohnya, limbah pabrik kita mencemari sungai. Tentu saja akan merugikan orang lain yang hidup di sekitaran sungai. Atau kita punya perusahaan di bagian penebangan hutan. Hutan kita tebang tanpa reboisasi, maka hutan akan menjadi gundul. Lalu saat hujan terjadi banjir dan merugikan desa di sekitar hutan yang kita tebang. Atau sederhananya membuang sampah di sungai atau kolam, saat hujan malah banjir di sekitar kompleks kita. Jadi terkait nomor 6, pengamalan sila kelima dalam eksploitasi sumber daya alam ada pada poin ke-8, yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, pembahasan TWK HOTS CPNS 2021 nomor 7, yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, seperti yang sudah saya bahas juga pada video sebelumnya terkait dengan pengamalan Pancasila, catatan admin Beta Nurse berdasarkan pengalaman tes CPNS 2019-2020. Linknya ada di deskripsi. Di situ saya sudah jelaskan secara rinci fungsi dan juga kedudukan Pancasila. Tapi untuk kali ini kita hanya fokus pada kedudukan Pancasila. Untuk fungsinya, teman-teman nanti bisa nonton sendiri di video pembahasan pengamalan Pancasila. Jadi, kedudukan Pancasila, di sini ada beberapa kedudukan Pancasila, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi berupa, yang pertama ialah falsafah hidup. Artinya, Pancasila sebagai keyakinan yang memiliki kebenaran. Yang kedua, sebagai pedoman hidup. Artinya, Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bersikap dan bertingkah laku. Kedudukan Pancasila yang ketiga ialah sistem filsafat, di mana Pancasila dipahami secara total. Yang keempat, perjanjian luhur, di mana Pancasila dibuat oleh para pendiri bangsa. Yang kelima, dasar negara, artinya Pancasila sebagai dasar negara dalam mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Dan yang keenam ialah sumber hukum. Artinya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum. Jadi bisa kita lihat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan. Sedangkan untuk fungsi Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila sebagai sumber kaidah segala hukum yang diatur di bangsa Indonesia. Jadi sudah jelas kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Harap berhati-hati agar dalam ujian teman-teman tidak mengisinya secara terbalik. Oke, demikian video pembahasan kita kali ini terkait dengan materi TWK yang sering keluar, partnya yang kedua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. And also don't forget to share this video. Thank you for watching and see you on the next video.